Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang arti kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Dunia sering mengartikan kemerdekaan sebagai bebas melakukan apa saja tanpa batas. Namun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan di dalam Kristus memiliki makna yang jauh lebih dalam. Sebelum kita memulai semuanya itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena Engkau sudah membebaskan kami dari belenggu dosa melalui Yesus Kristus Tuhan. Saat kami merenungkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, agar kami memahami makna kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan ayat Alkitab hari ini kita ambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu di dalam surat Galatia 5 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia merindukan kemerdekaan. Banyak bangsa berjuang untuk merdeka dari penjajahan. Begitu juga dengan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Kita bersyukur karena hari ini genap 80 tahun bangsa kita merayakan kemerdekaan. Kita sebagai warga negara yang baik, kita tetap mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan berkarya dan membangun bangsa kita dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga tetap berdoa agar Tuhan Yesus terus menjaga, melindungi, dan memberkati bangsa kita. Kita juga tetap berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita, agar mereka diberi roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, dan yang terutama menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kemerdekaan di dalam kekristenan? Di dalam iman Kristen, kemerdekaan dari dosa menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia. Tidak ada masalah lain di dalam dunia ini yang lebih besar selain masalah dosa yang dialami oleh seluruh umat manusia. Sehingga semua manusia butuh diselamatkan dari dosa, butuh dimerdekakan dari perhambaan dosa yang membelenggunya. Dan kemerdekaan sejati dari dosa itu hanya dapat diperoleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui pengorbanannya di kayu salib, kita dibebaskan dari belenggu dosa dan kuasa maut. Inilah kemerdekaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, karena dunia hanya menawarkan kebebasan semu dan sementara. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima ini Bapak Ibu, di sini dikatakan Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Artinya panggilan hidup orang percaya bukan lagi untuk diperhamba oleh hukum Taurat ataupun oleh dosa, melainkan untuk hidup dalam anugerah Kristus. Namun kemerdekaan itu bukan alasan untuk kita hidup sembarangan atau mengikuti hawa nafsu dunia. Inilah peringatan penting bagi kita. Jangan menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita salah memahami kemerdekaan sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja sesuai keinginan sendiri. Padahal kemerdekaan di dalam Kristus adalah kebebasan untuk memilih yang benar, bukan lagi diperbudak oleh dosa. Jika dahulu kita tidak mampu menolak dosa, kini Roh Kudus memberi kuasa untuk menolak godaan dan hidup dalam kebenaran. Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan di dalam Kristus harus diiringi dengan kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya kebebasan yang kita miliki bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Kemerdekaan sejati selalu melahirkan kepedulian, pengorbanan, dan kasih yang nyata kepada orang lain. Kemerdekaan yang Kristus berikan bukan sekedar pembebasan dari hukum dosa, tetapi juga pembebasan untuk hidup dalam tujuan ilahi. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, membawa kasih Kristus kepada banyak orang.
Hidup yang merdeka dalam Kristus adalah hidup yang dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang berlimpah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita renungkan. Apakah kita sudah menggunakan kemerdekaan kita di dalam Kristus dengan benar? Apakah kita masih menggunakan kebebasan itu untuk kepentingan diri sendiri? Ataukah kita sudah menggunakannya untuk melayani sesama? Kemerdekaan sejati bukan tentang bebas berbuat apa saja, tetapi bebas untuk hidup sesuai kehendak Allah. Biarlah kita terus berjalan dalam kasih Kristus dan menjadi saksinya yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus adalah anugerah yang sangat berharga. Jangan sia-siakan, jangan salah gunakan, tetapi hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Dengan begitu hidup kita akan menjadi kesaksian nyata bahwa Kristuslah sumber kemerdekaan sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kemerdekaan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan. Ampuni kami jika seringkali kami menyalahgunakan kebebasan itu untuk hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ajarlah kami untuk menggunakan kemerdekaan ini untuk melayani sesama dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah hidup kami agar selalu berjalan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kita terus hidup dalam kemerdekaan sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua.